Hello guys, what's up? How are you today? I hope that you are good every day. However, you are good every day, okay? Today I'm going to explain about phrase clause sentence. Before it, yesterday we had been studying about phoneme, morpheme and word for 13 minutes. And now we are going to study together about phrase clause sentence. Okay, let's start. The first I wanna explain about phrase, but before it I want to use Indonesia language because I wanna always understand. You can understand me and I can understand you. Okay? Ya, langsung saja teman-teman. Di sini ada phrase. Pengertian dari phrase. Jadi definisi dari frase adalah rangkaian kata yang bermakna tapi tidak berpola subjek plus verb. Ingat, ya, polanya bukan subjek plus verb, tapi polanya adalah modifier, head, modifier. Apa itu modifier? Apa itu head? Nah, modifier adalah yang menjelaskan. Nah, yang menjelaskan siapa? Yang menjelaskan headnya. Nah, head itu apa? Yang dijelaskan. Nah, inti yang dijelaskan oleh si modifier. Nah, modifier bisa terletak di depan, bisa tak di belakang. Jadi bisa terletak sebelum head, bisa terletak setelah head. Nah, seperti itu. Yang sebelum jatuh di head itu namanya pre-modifier. Nah, yang di akhir ini jatuh setelah head itu namanya post-modifier. Nah, seperti itu. Ya, lebih jelasnya kita menuju ke contoh. Oke, contoh yang kedua, kucing yang imut. Nah, sama ini. Kita cari kucing ini sebagai headnya, yang imut ini modifiernya. Nah, kelas katanya noun, ini kelas katanya adjective, kata sifat. Nah, ini kata benda. Langsung saja kita susun. Head kita taruh di belakang. Nah, modifier kita taruh di depan. Nah, jadinya cute cat. Nah, itu cara sangat mudah bagaimana menyusun phrase. Oke, next. Selanjutnya kita ke clause. Wah, ini dia. Clause. Definisi dari clause, rangkaian kata yang bermakna berpola subjek plus verb. Ada yang bisa menjadi kalimat atau bagian dari kalimat. Nah, ingat, polanya subjek plus verb. Nah, itu clause. Kalau modifier, head modifier itu phrase. Nah, jenisnya ada dua, main clause sama sub clause. Main clause itu induk kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada induk kalimat. Nah, kalau di bahasa Inggris namanya main clause. Main clause-nya ada sub clause. Nah, anak kalimat. Nah, main clause itu bisa berdiri sendiri membentuk kalimat. Polanya subject plus verb. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia subjek predikat. Oke guys, langsung saja kita menuju ke contohnya. Nah, di sini ada saya menangis karena temanku pergi. Nah, ini kan detail. Di sini main clause-nya subject plus verb. Nah, di sini conjunction subject plus verb. Ini sub clause-nya anak kalimat. Nah, jadi yang disebabkan kenapa sub clause tidak bisa berdiri sendiri, karena kalau kita tidak mengasih dia induk kalimat, maka maknanya ini tidak detail. Itu kita analisis saja. Karena temanku pergi gitu. Nah, kan belum maksud itu maknanya apa. Nah, maksudnya apa? Makanya sebelumnya kita kasih induk kalimat. Nah, seperti itu. Dan semua ini menjadi satu rangkaian yaitu sentence. Oke. Next kita menuju ke sentence. Nah, ini gitu ya, sentence. Definisi dari sentence, rangkaian kata yang bermakna sempurna, berpola subjek plus verb, dan diakhiri dengan tanda baca pengakhiran berupa full stop, question mark, exclamatory mark. Nah, full stop itu titik, question mark, tanda tanya, exclamatory mark, tanda seru. Nah, jadi ini pengenalan lebih awal tentang sentence. Langsung kita menuju ke contoh. Jika belajar, nah, jika studies. Nah, di sini ada subjek, ada verb, membentuk satu rangkaian yaitu kalimat. Kita coba membedakan. Nah,
apakah ini phrase atau sentence atau clause. Oke, mari kita bedakan sama-sama. Gadis yang malas itu, nah, ini phrase. Kenapa disebut dengan phrase? Karena ada kata-kata yang berada di tengah, seperti tadi, laki-laki yang tampan. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya head modifier head. Nah, kita cari headnya. Oh, headnya si gadis. Kita cari letak pertama ini. Nah, di dalam bahasa Indonesia pasti head itu selalu di depan. Kita translate ke English. Kita balik, headnya taruh di belakang, modifier taruh di depan. Langsung aja. The lazy girl jadinya. Ini yang dinamakan rangkaian phrase. Yang kedua, gadis itu malas. Nah, ini clause. Kenapa clause? Nah, karena ada kata itu berada di tengah. Nah, jadi kalau ada yang berada di tengah itu phrase, kalau itu berada di tengah itu clause. Nah, seperti itu cara metode lebih mudahnya gitu. Jadi kita susun gadis, the girl is lazy. Nah, the girl ini sebagai subjek, is ini sebagai verb auxiliary, sedangkan lazy ini sebagai subcomplement, kelas katanya adjektif. Kita nanti akan membahas tentang ini semua. Ini membentuk kalimat nominal ya. Langsung yang ketiga, gadis itu belajar bahasa Arab. Nah, ini sentence. Yang pertama, dia bermakna, dia rangkaiannya sempurna. Ada subjek, ada verb, ada objek, terus ada tanda pengakhiran berupa full stop. Nah, di sini ada contoh lagi. Kita cari. Di dalam kalimat ini ada rangkaian phrase. Mari kita cari, oke? Gadis yang manis itu melihat saya kemarin. Nah, kita lihat kata kerjanya. Nah, dia melakukan sesuatu, dia melihat. Nah, jadi dia melakukan pekerjaan. Nah, ini verbnya atau predikatnya. Nah, saya. Nah, ini objeknya. Kemarin, ini keterangan waktunya. Nah, mana si subjeknya? Ini dia si subjeknya. Gadis yang manis itu. Ini dia subjek. Subjek yang membentuk rangkaian phrase. Gimana caranya kita menyusunnya? Kita menggunakan pola yang awal tadi. Kita cari headnya. Habis itu kita cari modifiernya. Langsung saja head kita taruh di belakang. Modifier kita taruh di depan. Langsung the sweet girl. Langsung verbnya kita turunkan. Saw me. Objeknya kita turunkan. Yesterday, kemarin. Okay my friend, thank you very much for watching. I think that enough for me. I hope that my videos are useful in your life. And don't forget to share my videos. And see you.